Di antara bambu yang terus tumbuh, pasar Papringan berjalan dengan waktu. Bukan sekedar tempat berdagang, tapi ruang hidup untuk belajar beradaptasi tanpa kehilangan akar. Inilah cerita masa depan pasar Papringan tentang harapan yang tumbuh perlahan, seperti bambu yang terus mencari cahaya. Halo teman Celumpring, di cerita sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pasar Papringan bermula, bagaimana proses kurasi dan nutrisi di pasar Papringan, hingga makanan-makanan khas yang ada di pasar Papringan. Hari ini, saya Gaby bersama dengan Mbak Wening, di episode terakhir Celumpring, kami akan membahas tentang cerita masa depan pasar Papringan. Halo Mbak Wening. Halo, boleh Gaby. diperkenalkan dulu dirinya, kesehariannya ngapain, lalu Mbak sebagai apa nih di pasar Papringan ataupun di Sepedagi Movement? Oke. Halo, namaku Wening. Saat ini saya bekerja di Sepedagi Movement sebagai bagian dari tim kerja, terus utamanya di pasar Papringan. Nah, di pasar Papringan ini saya menjadi project manager atau penanggung jawab utama, jadi saya banyak bekerja bareng dengan warga di sini. Terus tidak hanya di kuliner, tetapi juga di semua aspek meliputi pasar Papringan. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Mbak Wening, melihat dari 8 tahun perjalanan pasar Papringan ya, apa sih yang membuat pasar Papringan itu berjalan sejauh ini? Oke, tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya, disclaimer dulu ya, Gap. Oke. Jadi saya bergabung di pasar Papringan itu kan mulai tahun 2022, itu pada saat reaktivasi pasca pandemi COVID. Iya. Kami kan sempat tutup 2 tahun tuh, Gap. Jadi dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Tapi pada prosesnya untuk mengaktifkan kembali ini justru kami diajak oleh warga sini, bukan kami yang mengajak gitu. Justru dari warganya yang mengundang ya, bukan biasanya kan harusnya dari organisasinya betul, yang betul. memang lebih mengajak duluan, tapi ternyata warga di sini yang justru mungkin rindu gitu ya, Mbak, untuk mengaktifkan kembali pasar Papringan ini. Oke. Boleh diceritakan, Mbak, gimana prosesnya? Jadi waktu selama pandemi ini kan beneran di sini dari yang semula rame, tiba-tiba sepi selama 2 tahun, itu kan menjadi sesuatu yang mungkin dianggap sebagai satu kekosongan. Biasanya ramai orang dari mana-mana, tiba-tiba kok ada pembatasan, kemudian tidak bisa bebas untuk bergerak atau bepergian juga, terus jarang orang datang, itu ternyata membuat kerinduan dari warga. Dan dari warga, terus pada waktu itu kebetulan sudah ada pengurus inti. Nah, beberapa pelapa ini bukan lapor ya, istilahnya mungkin curhat. Curhat ke para pengurus inti untuk gimana kalau misal pasar Papringan itu digerakkan lagi. Diadakan kembali seperti itu ya. Terus dari pengurus inti datang ke Sepedagi, gimana kalau misal kami kembali didampingi, terus dan diadakan lagi pasar Papringan. Dan waktu itu setelah ngobrol mungkin hampir 1 bulan, jadi saya pertama kali ketemu dengan warga di sini itu sekitar bulan Januari 2022, terus ngobrol lagi, mengulang proses dari awal, yang mana ternyata warga di sini sudah bonding dulu. Terus, nah posisinya adalah kami justru tim yang baru-baru. Jadi saya, terus ada 3 teman saya, waktu itu yang jadi tim Sepedagi baru. Waktu itu juga kami kenalan lagi, jadi kami lebih banyak ke sini, ngobrol dengan orang-orang yang sekiranya memang menjadi bukan pihak, tapi orang inti atau orang yang mungkin dianggap dituakan di Ngatiprono, terus mengulang lagi proses yang ada di awal. Jadi kayak kenalan ulang, terus tes food ulang, mungkin kemarin sempat dijelaskan juga sama Mas Yudi kaitannya dengan proses tes food ulang, terus sambil membangun area ini ulang. Jadi memang
dari proses reaktivasi itu benar-benar seperti mengulang dari nol lagi gitu ya Mbak. Oke. Tapi nolnya nggak nol bener. Ya. Jadi nolnya mungkin udah tambah sedikit, mungkin 1 atau jadi 2, karena warga pun dalam proses reaktivasi ini sudah mengalami pasar papringan terlebih dahulu dan sudah lebih paham. Sudah lebih paham tentang bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana menjalankan itu bersama, dan sempat juga mengalami fase ketika pendampingan itu tidak terlalu intens, itu di tahun 2018 sampai 19. Sebenarnya warga pun sudah punya bibit untuk kemandirian kaitannya dengan bagaimana mengurus gelaran itu, menjalankan secara rutin, tetapi memang ada bagian-bagian yang perlu untuk masih ditemenin gitu. Tetap perlu dibimbing begitu ya Mbak. Kayak misal mungkin kalau mereka atau warga di sini itu jalan sendirian, ada rasa takut mungkin. Terus kalau ada yang nemenin kan jadi mengaktifkan pasar papringan itu nggak sendirilah. Melihat dari cerita Mbak Waning tadi ya tentang semangat masyarakat dalam membangun pasar papringan ini, mungkin memang ini keluar dari konteks awal, tapi saya pengen Mbak Wuning boleh untuk ceritakan apa aja sih partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan pasar papringan ini. Kalau memang pelapak gitu ya, asa-asa itu kan kita sudah banyak tahu gitu ya, kalau itu memang dari masyarakat sendiri. Tapi tentunya dalam membangun pasar ini nggak cuma tim itu aja kan ya Mbak. Boleh Mbak Wuning ceritakan ke teman Celumpring. Oke, di pasar papringan ini kan tidak cuma yang pelapak, tetapi juga ada pengurus-pengurus inti, yang mana para anggota ini sudah bisa sebenarnya menjalankan sistem di pasar papringan, karena para pengurus ini tidak hanya menjalankan itu atas mungkin kayak perintah dari pendamping, tetapi karena aturan yang dibikin bersama. Nah, aturan yang dibikin bersama jadinya satu kesepakatan, dan ketika itu tidak relevan itu bisa didiskusikan bareng. Nah, cuma memang yang membedakan dari saat proses pasar papringan di awal dengan proses pasar papringan yang pasca pandemi itu, di awal ada ketua, kemudian pas proses reaktivasi itu tidak ada ketua. Jadi kayak semua keputusan itu bersama, betul ya. Betul. Benar-benar dimusyawarahkan ya sama-sama gitu. Begitu. Di tahun 2022 itu sebenarnya motor utama dari pasar papringan yang ini terjadi secara organik, enggak kemudian kami merujuk ke sana di awal. Awalnya kami menyasar pemuda, tetapi karena pemuda mungkin ada banyak sekali pertimbangan, kayak mungkin kerja, kesempatan kerja, kemudian juga pengen eksplorasi diri lagi, lebih mungkin masih pengen main-main. Betul. Terus, nah gagasan ini kemudian ditangkap lebih cepat oleh para ibu-ibu pelapak di sini. Dan makanya kalau Gaby dan teman-teman Celumpring pernah ke pasar papringan, yang lebih kelihatan itu kan sebenarnya peran perempuannya. Jadi ibu-ibunya sangat banyak, kemudian juga sangat guyup. Dan mereka yang kemudian menjadi motor penggerak di pasar papringan. Meskipun memang tetap melibatkan kayak bapak-bapaknya atau pemuda. Dan di proses perjalanan ini mungkin juga ada banyak sekali perjalanan dari yang mungkin dulu masih SD, tiba-tiba sekarang udah SMA. Terus ada juga yang mungkin dulu masih SMA, sekarang udah jadi pelapak karena mungkin sudah dewasa gitu. Betul. Terus dan selama perjalanan pasar papringan dari saya terlibat awal di tahun 2022 sampai sekarang, ini menjadi satu hal yang unik karena saya bisa melihat bagaimana orang berkembang dari dari yang mungkin dulu masih malu-malu, terus sekarang jadi lebih berani. Oke, jadi memang
perjalanan pasar papringan ini kan cukup panjang gitu ya, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya ya tadi seperti yang Mbak Uning ceritakan, mungkin dulu saat pasar papringan terbentuk anaknya masih SD, dan sekarang sudah dewasa lebih dan bisa gitu loh berpartisipasi, mungkin bisa jadi tim-tim yang membantu juga gitu dalam gelaran pasar papringan ini. Mbak Uning, dalam proses pasar papringan yang cukup lama ini pasti banyak sekali yang sebetulnya bisa diceritakan nih ke teman-teman Culumpring gitu ya. Mungkin kalau kita ceritakan seluruh prosesnya, podcast ini kayak live 24 jam per 7 gitu ya. Tapi mungkin ada nggak sih yang membekas di ingatan Mbak Uning, atau yang paling unik, bukan cuma unik sih, yang paling Mbak Uning ingin ceritakan ke teman-teman Culumpring seperti itu? Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya ini terlibat di pasar papringan ini menjadi satu pengalaman pertama untuk bagaimana kerja bareng dengan masyarakat, karena sebelumnya saya punya ketertarikan tentang itu, tetapi secara praktek memang belum pernah melakukan itu, apalagi yang skupnya satu dusun gitu. Dan itu jadi challenge tersendiri karena bagaimana harus bisa tetap tenang meskipun di dalam membara. Terus bagaimana bisa tetap tenang, bisa menampung semua masukan atau mungkin sekedar mendengar dulu, karena saya sendiri juga bukan orang yang cukup pandai dalam bersosialisasi, tetapi yang saya pakai adalah modal untuk mau mendengar dulu dan mungkin mencoba untuk mengkomunikasikan meskipun perlu waktu yang lama. Dan satu hal yang mungkin proses yang menarik di pasar papringan, utamanya di pasca pandemi, itu justru kami sebagai pendamping yang banyak belajar dari warga. Jadi bukan warga yang belajar dari kami lagi. Nah, kenapa? Karena di pasar papringan ini sudah ada semacam kesepakatan yang sudah disepakati bersama, dan waktu itu juga yang menjadi tantangan, catatan itu sedikit. Catatan tentang proses Arsip-arsip itu masih sedikit gitu ya dari peninggalan sebelumnya. Itu mungkin perlu waktu untuk bisa benar-benar paham. Jadi akhirnya yang bisa kita lakukan kan bagaimana langsung berhadapan dengan masyarakat gitu, dan dengan posisi tidak benar-benar nol lagi kayak yang tadi saya sebutkan, tapi ada nol plus berapa. Dan plusnya itu adalah ekspektasi. Ini yang kemudian menjadi tantangan bagi masyarakat juga, tetapi juga tim pendamping juga, karena di tahun 2019 sampai 2018 itu kan sempat mengalami masa viral, di mana pasar papringan itu mendapat cukup banyak sorotan media, kemudian itu berimbas pada tingkat kunjungan yang semakin tinggi, dan itu juga muncul masalah-masalah yang tidak pernah terjadi sebelumnya, gitu. Belum ada antisipasinya karena memang belum pernah terjadi seperti itu ya, Mbak. Terus waktu itu ada tim dari sini yang membantu, ada salah satu tokoh pemuda di sini yang membantu, dan akhirnya bisa terpecahkan. Tetapi kemudian karena ada miss selama hampir 2 tahun mungkin ya, hampir 2 tahun, dan ada kerinduan tentang keramaian, kemudian juga harapan bahwa pasar itu bisa rame lagi seperti di era waktu sebelumnya, viral. saat masih ramai-ramainya seperti itu ya. Dan itu jadi tantangan banget, gimana membangkitkan lagi kepercayaan diri warga kaitannya dengan pasar papringan yang harus kembali mulai dari nol, menghadapi mungkin proses sepi lagi, kemudian rame, terus sempat juga beneran sepi. Dan itu sebenarnya tantangan mental dan tantangan keberanian, dan tetap meskipun kadang kerasa berat, tapi karena di sini ada warga yang juga mau belajar, mau memahami bahwa proses itu tidak bisa cepat.
itu akhirnya bisa bertahan sampai saat ini sih. Baik. Menarik sekali Mbak Uning, karena selama ini yang kita tahu ya, Pasar Papringan adalah pasar yang memang selalu ramai gitu, selalu diminati oleh masyarakat, oleh warga gitu ya. Cuman dari cerita Mbak Uning saya juga baru tahu kalau memang perjalanan Pasar Papringan selama ini banyak sekali naik turunnya. Ada keviralan yang belum terantisipasi karena memang belum pernah terjadi, ada juga pandemi COVID, dan beruntungnya, dan bukan beruntung ya, karena atas kerjasama semuanya juga ya Mbak, atas partisipasi aktif masyarakat, atas aktifnya para tim pendamping juga, Pasar Papringan bisa berjalan sejauh ini seperti itu. Nah Mbak Wening, saya pengen tanya-tanya lagi nih. Mungkin dari tim internal atau para tim pendamping gitu, melihat Pasar Papringan yang sudah cukup berkembang, menurut saya sudah cukup berkembang hingga sampai saat ini, ada nggak sih hal-hal yang sedang direncanakan untuk inovasi selanjutnya, atau apa yang sedang menjadi concern dari tim pendamping saat ini? Oke. Jadi kalau apa namanya, sebagai event, Pasar Papringan ini kan sudah cukup, bisa dikatakan sudah cukup bisa survive untuk bertahan dari berbagai macam tantangan, cobaannya. Tetapi memang kalau kita melihat dalam kacamata sebagai pengunjung, itu akan melihatnya sebagai sesuatu yang monoton. Apalagi polanya hampir sama, dan apa namanya, bagi orang yang sering ke sini dan hanya untuk main, mungkin ada kebosanan juga. Dan satu cara yang bisa dilakukan mungkin kalau di kuliner ya, pengembangan produk, atau juga kita atau memunculkan lagi kuliner-kuliner yang dulu pernah ada dan belum muncul lagi, akhirnya dimunculkan lagi. Dan mungkin Pasar Papringan ini kan tidak hanya fokus di kuliner saja, tapi juga ada bagian-bagian lain, mungkin kayak di hasil tani, ada juga di kerajinan, terus ada juga di kemasan. Dan kami yang menjadi concern utama pendamping itu sebenarnya adalah bagaimana membangkitkan kemandirian itu lagi. Karena utamanya di organisasi internal di Pasar Papringan, dan juga dari tim internal di warga sini merasakan adanya keperluan untuk regenerasi. Hanya saja regenerasi itu kan tidak bisa mungkin langsung tunjuk yang muda siapa. Jadi mungkin ada juga proses-proses yang harus dilalui, kayak dikokohkan peran pengurus di sini. Dan kami mungkin tidak terlalu dominan di depan, mungkin kami mulai menarik peran di belakang, diberikan kesempatan bagi warga untuk kembali ada di depan. Dan dari proses itu mungkin menjadi satu cara untuk menarik warga, utamanya yang muda, itu untuk bisa masuk lagi ke Pasar Papringan. Cuma memang tantangannya adalah ketika kita berorganisasi atau berkomunitas, terutama di konteks desa, itu memang ada rasa ewuh tuh mungkin sungkan kaitannya karena orang desa itu mungkin malu atau mungkin belum sepenuhnya percaya diri untuk menduduki peran yang lebih. Dan tapi itu juga bukan sesuatu yang kemudian tidak bisa diatasi gitu. Salah satu caranya juga memberikan kepercayaan kaitannya dengan bagaimana peran-peran yang sudah ada itu dioptimalkan kembali. Gitu. Bicara tentang apa yang tadi Mbak Uning sampaikan, regenerasi itu memang menjadi hal yang cukup besar gitu ya Mbak, karena yang kita lihat juga di Pasar Papringan ini sebagian besar, memang mungkin 95% pelapaknya adalah ibu-ibu yang memang sudah berumur. Dan regenerasi ini menjadi penting karena ya Pasar Papringan tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada generasi selanjutnya yang meneruskan seperti itu ya Mbak. Jadi memang dari tim pendamping sendiri, regenerasi dan mengembalikan kepercayaan diri masyarakat itu menjadi hal utama yang harus dilakukan saat-saat ini. Ya, menarik sekali yang Mbak Wening katakan. Biasanya sebagai tim pendamping, mereka ingin yang ada di depan karena mereka yang lebih ibaratnya yang seharusnya lebih punya kuasa ataupun lebih
tinggi lah seperti itu. Tapi dari tim Pedagi sendiri ya, tim-tim yang bersama Mbak Wening ini malah menarik diri untuk menonjolkan masyarakatnya kembali gitu ya Mbak. Oke, ini sangat baik, apalagi di Pasar Papringan yang memang 100% dijalankan oleh masyarakat sendiri gitu ya. Memang harus dilatih juga para masyarakat ini untuk semakin berkembang ke depannya seperti itu. Mungkin ini kalau mungkin boleh nambahin sedikit. Boleh sekali. Kaitannya dengan Pasar Papringan ini kan ke depan kita tidak tahu apakah format seperti ini masih masih relevan atau tidak. Nah, itu juga jadi bagian dari tantangan kami untuk bagaimana mengembangkan Pasar Papringan tetapi bisa tetap membawa dan mengkampanyekan nilai-nilai tentang desa. Apakah memang wujudnya masih tetap pasar atau justru ada wujud-wujud lain yang mungkin kaitannya justru lebih ke kehidupan warganya gitu. Dan atau mungkin bahkan pasarnya tetap eksis dan kehidupan warganya juga menjadi semakin baik dan juga bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di Pasar Papringan gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir dari saya sebagai pertanyaan penutup. Apa sih harapan Mbak Wening untuk Pasar Papringan ke depannya? Kalau harapan saya sebagai pendamping, Pasar Papringan ini mungkin tidak sama seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak berhenti pada event saja, tidak hanya berhenti pada jadwal gelaran rutin saja, tapi nilai-nilai yang ada di Pasar Papringan itu bisa masuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan praktik-praktiknya itu juga masuk dalam kehidupan sehari-hari warga. Jadi kaitannya tentang bagaimana berorganisasi, kemudian juga bagaimana menerapkan makanan yang sehat, makanan lokal, kemudian juga tentang bagaimana merawat lingkungan, karena kembali lagi pada tujuan awal dibentuknya Pasar Papringan kan bukan untuk wisata, tetapi untuk merawat kebun bambu yang ada di daerah ini, dan juga merawat alam. Bagaimana kemudian kebun bambu ini bisa terawat dan warga bisa tetap memanfaatkan dari sini, dan juga alam di sekitar sini tidak ada banyak perubahan. Nah, ini ketika satu hal yang mungkin perlu kita kritisi ketika menggunakan kendaraan wisata adalah demand, kemudian juga kaitannya dengan akses, dan kaitannya juga dengan pembangunan. Nah, ada lagi yang penting juga adalah bagaimana masyarakat itu tidak hanya menjadi orang yang melayani, tetapi juga mereka layak untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Gitu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang mungkin perlu didiskusikan bareng dalam konteks perjalanan Pasar Papringan ke depannya. Karena meskipun kami secara sadar menggunakan wisata sebagai kendaraan, tetapi kendaraan ini bukan kendaraan yang mungkin bisa dibiarkan melaju tanpa kita punya arah dan kita perlu memberikan arahan itu tidak hanya dari kami pendamping, tetapi juga menjadi satu hal yang perlu disadari bersama, kaitannya tentang bahwa wisata itu baik, tetapi juga ketika tidak dijalankan dengan arif, itu juga mungkin akan memberikan satu hal yang membahayakan bagi warga, dan mungkin warga sendiri juga malah tidak bisa menikmati hasil itu karena mungkin yang dikhawatirkan bisa lari ke luar atau bagaimana. Dan harapannya Pasar Papringan ini bisa tetap memberikan bisa menjadi jalur bagi warga untuk tetap bisa memasarkan atau bisa menyalurkan apa-apa yang menjadi potensi di dusun ini. Kira-kira seperti itu. Baik Mbak Wening. Dari pembicaraan kita hari ini, banyak sekali hal-hal yang menginspirasi saya, bahkan banyak sekali hal baru yang saya ketahui gitu dari pembicaraan kita hari ini. Dan kalau bisa saya simpulkan dari awal, cerita ini membahas tentang bagaimana Pasar Papringan mampu bertahan sejauh ini, apa saja sih tantangan dan kendala yang
dialami bagaimana tim inti atau tim pendamping kembali membangun kepercayaan diri masyarakat, atau bagaimana tim juga membangun pemberdayaan masyarakat yang ada di sini. Hingga tadi kita juga sudah membicarakan tentang harapan dan bagaimana pasar papringan di masa depan seperti itu. Baik teman Celumpring, cerita hari ini menutup kisah Celumpring setelah 6 episode berlalu, dan ini adalah episode yang ke-7. Ini juga menutup perjalanan Celumpring sampai di sini. Saya berharap semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Celumpring yang sudah menonton. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada Mbak Wening atas waktunya hari ini, atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, terima kasih telah bercerita banyak kepada teman-teman Celumpring. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih terkhusus untuk para tim Celumpring dan juga teman-teman Celumpring yang sudah mengikuti cerita kami sepanjang ini. Semoga kita punya kesempatan untuk bertemu di lain waktu, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Gaby, pamit undur diri. Dadah. Hari boleh berganti, tapi semangat pasar papringan akan terus hidup di tangan masyarakat yang mencintai tanahnya, di langkah para pengrajin, petani, dan penjajah rasa yang tak lelah menjaga. Masa depan papringan bukan mimpi besar, tapi kesinambungan dari hal-hal kecil yang dikerjakan dengan hati. Karena selama bambu masih tumbuh, cerita papringan akan terus berlanjut.